Dan pengurapan roh-Mu kiranya turun atas kami di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, dan hidup kami terus semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu urapilah kami, urapi pemberitaan firman-Mu, terkhusus hamba-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Dan salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan, bahkan dalam pertolongannya, dalam banyak perkara yang kita boleh lalui dari waktu ke waktu hingga sampai pada malam ini. Semua tentu oleh karena berkat kasih anugerah Tuhan yang terus menerus melimpah-limpah bagi kita, sehingga kita boleh tetap berjuang. Saudaraku, terlebih-lebih pada hari-hari yang terakhir ini, kita boleh berjuang dengan kekuatan firman dan roh Allah. Oleh sebab itu kita juga sangat bersyukur kalau Tuhan masih terus memberi, melimpahi kita dengan firman-Nya, pengajarannya, terlebih dalam ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya. Ya, baik juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia, dengan bertekun juga mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ataupun pemberitaan firman ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya kita juga semua diberkati oleh Tuhan dengan semangat rohani untuk kita boleh terus berjuang pada hari-hari yang terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan kembali. Tuhan memberikan kita firman-Nya secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Wahyu, yaitu kitab yang terakhir, baik terakhir dalam perjanjian baru maupun juga kitab yang terakhir dari keseluruhan kitab. Ya, 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, saudaraku. Ya, di mana kitab Wahyu ini kalau kita melihat dalam pelajaran tabernakel, sebagaimana yang sering kali saya sampaikan ini, saudaraku, ya dikaitkan dengan ruangan Maha Kudus, secara khusus tabut perjanjian. Iya, tabut perjanjian. Baik pada pasal pertama saya sudah menerangkan, ya saudara, itu dikaitkan dengan mana, baik juga pasal yang kedua dan pasal 3, pasal 4 dengan pasalnya yang kelima. Sedangkan pasalnya yang ke-7 juga, ya saudaraku, 6 dan 7 juga kita sudah pelajari. Ya, namun terkhusus Wahyu pasal 8 dengan Wahyu pasal 9 itu dikaitkan dengan 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Iya, saudara yang terkasih, sementara kalau kita memperhatikan dalam Wahyu, iya, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 dengan pasal yang ke-9 ini adalah penghukuman. Ya, penghukuman. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 5 adalah penghukuman meterai yang ke-7, sedangkan ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-13 adalah penghukuman sangkakala yang pertama sampai kepada sangkakala yang keempat. Baru nanti berlanjut pasal 9 itu sangkakala yang kelima dengan sangkakala yang keenam. Kenapa ini dikaitkan dengan 2 loh batu? Artinya saudaraku, ya 2 loh batu itu berbicara tentang hukum yang paling utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu atau akal budimu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah juga sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yaitu melalui ketaatan terhadap firman-Nya. Iya, saudaraku. Jadi ketika kita tidak mentaati firman-Nya dengan kasih, iya, ketika kita, iya saudaraku, ya bertentangan dengan firman Allah,
ketika kita menolak firman Allah, ya, ketika kita tidak melakukan firman-Nya dengan cinta, maka rentetan hukuman ini, ya, baik juga meterai penghukuman maupun juga sangkakala penghukuman ini, ya saudaraku, akan Tuhan tumpahkan. Ya, oleh sebab itu, sebagaimana yang sudah kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, dimulai daripada meterai yang ke-7 dan juga peniupan sangkakala yang pertama sampai kepada sangkakala yang ke-4 ini, saya sudah menerangkan penghukuman-penghukuman ini oleh karena apa dan apa yang Tuhan hukum. Ya, ketika sangkakala yang pertama ditiup, ya saudaraku, yang dihukum oleh Tuhan itu adalah bumi, darat, ya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan juga rumput-rumput hijau. Sehingga ini sangat berdampak. Kalau tumbuh-tumbuhan sudah hangus, rumput-rumput hijau sudah mulai hangus, maka panas bumi ini akan makin meningkat. Dan kebutuhan makhluk juga akan semakin berkurang. Ya, itu sangkakala yang pertama. Lalu sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala yang kedua yang dihukum itu adalah laut. Ya, maka sepertiga dari ikan-ikan di laut mati, sepertiga dari kapal-kapal juga itu binasa. Dan dampaknya bagi manusia, dampaknya bagi pekerjaan, dampaknya bagi kebutuhan manusia. Ini juga saya sudah terangkan. Sehingga terjadi nanti krisis, ya saudaraku, ya bahkan juga peningkatan daripada kejahatan oleh karena lapangan pekerjaan yang semakin berkurang. Lalu ketika sangkakala yang ketiga ditiup, apa yang dihukum Tuhan? Yaitu sungai dan sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan utama manusia. Ya, bukan hanya kebutuhan utama manusia, termasuk juga kebutuhan utama daripada binatang-binatang ataupun ternak. Ya, karena tidak semua binatang itu bisa meminum air laut. Mungkin yang bisa hanya ikan di laut, kan begitu. Ya, sedangkan ikan di sungai saja pun kalau dimasukkan ke laut itu bisa mati. Ya, oleh sebab itu kalau Tuhan menghukum sungai-sungai dan sumber-sumber air hidup, ini dampaknya sangat besar. Ya, lalu peniupan sangkakala yang keempat. Ketika sangkakala yang keempat itu ditiup, yang dihukum Tuhan itu apa? Benda-benda penerang. Baik itu matahari, bulan, dan juga bintang-bintang itu menjadi gelap. Iya, saudaraku, ini dampaknya juga bagi makhluk hidup, bahkan juga bagi bumi ini. Tetapi tidak berhenti sampai kepada peniupan sangkakala yang keempat. Yang terakhir kita melihat itu dalam Wahyu pasal yang ke-8 dalam ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 13. Ketika sangkakala yang keempat ini sudah ditiup dan penghukuman Tuhan terjadi, maka seekor burung nasar itu terbang. Iya, sambil berkata, celaka, celaka, celaka. Saudara bayangkan sampai burung nasar pun bisa berkata. Ya, sampai bisa berkata, berbicara. Ya, untuk menyampaikan kepada bumi, kepada manusia, celaka, celaka, celaka. Dan masih ada 3 celaka yang lebih dahsyat lagi. Ya, itu dalam Wahyu pasal 8 ayat 13. Ya, coba saya minta mundur dulu sebentar, hanya sekedar mengingatkan saja kembali sebelum kita kembali bertolak nanti kepada pasal 9. Ayat 13 masih pasal 8. Ya, lalu aku ya. Apa kata burung nasar ini? Celaka yang mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain terus yang masih akan meniup. Berarti belum berlangsung. Ya, belum berlangsung, saudaraku. Jadi setelah sangkakala yang keempat masih ada 3 sangkakala lagi yang akan ditiup.
oleh ketiga malaikat. Ya, namun burung Nasar ini sampai berkata, ya, Rasul Yohanes dalam penglihatannya bukan hanya melihat terbang, tetapi juga mendengar burung Nasar ini berkata, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Celakalah mereka yang diam di bumi. Ya, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bumi sangkakala ketiga malaikat lain, ya, yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi ini masih ada rentetan-rentetan hukuman. Sebelum kita melanjutkan, saya kembali mengingatkan, kitab Wahyu ini bukan hanya sekedar kita pelajari sebagai suatu materi pelajaran, pengetahuan, tidak. Ya, tetapi kiranya ini mengingatkan kita apa yang akan terjadi dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk luput dari penghukuman-penghukuman. Jadi bukan hanya sekedar suatu pengetahuan saja, tidak. Ya, saudara yang terkasih, sangat disayangkan kalau kita hanya sekedar mengetahui suatu peristiwa yang akan terjadi, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk luput dari peristiwa yang akan terjadi. Itu sangat disayangkan. Ya, maka saya selalu mengingatkan dan mengajak kita tidak hanya sekedar mengetahui kitab Wahyu dan rahasia-rahasia yang dibukakan, yang disingkapkan, tetapi tujuannya supaya kita yang mendapat kemurahan Tuhan untuk mengerti, untuk memahami akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini, kita mempersiapkan diri untuk luput dari semua penghukuman itu. Haleluya. Itu yang menjadi tujuannya. Saya secara pribadi juga sangat bersyukur kalau Tuhan memberikan pengertian, membukakan rahasia-rahasianya. Siapa yang akan dihukum? Ya, model kehidupan yang bagaimana yang akan masuk dalam penghukuman? Siapa yang luput? Apa tujuan Tuhan dari penghukuman? Ini harus kita mengerti, ya, sehingga kita tahu bagaimana kita meluputkan diri. Ya, jadi burung Nasar ini berkata, celaka, celaka mereka yang diam di bumi, sebab masih ada 3 sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat lain. Ya, apa ketiga sangkakala yang akan ditiup ini? Kita akan masuk kepada pasal 9. Pasal 9 dari ayat 1 sampai kepada ayat 12, di situ perikopnya sangkakala yang kelima. Ya, yaitu peniupan sangkakala yang kelima. Mari kita perhatikan dari ayat pertama dibacakan dulu, hanya sampai kepada ayat 6 saja dulu. Ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, ya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Terus. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Terus. Maka dibuka dalam pintu lubang jurang maut itu. Ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, terus. Dan dari asap itu berkeluar belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Iya, ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, terus, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, ya, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di darinya. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Ya, terus. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, ya, apabila ia mengingat manusia. Ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, ya, terus, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Terus, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Iya, puji Tuhan. Saya kutip sampai ayat 6 saja dulu. Saudaraku, kita perhatikan di sini ya ayat demi ayat supaya kita dapat mengerti dengan baik. Ya.
Dikatakan dalam ayat pertama, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ya, ketika malaikat yang kelima ini meniup sangkakalanya, apa yang terjadi? Lalu dilanjutkan, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Ketika sangkakala yang kelima ditiup, apa yang terjadi? Sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Ya, sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Tetapi ingat, ini bukan bintang yang biasa. Kalau saudara keluar malam, saudara lihat cakrawala atau langit cerah, saudara lihat bintang-bintang bertaburan, ya, bukan bintang itu yang jatuh. Ya, bukan bintang yang biasa. Kenapa saya katakan bukan bintang yang biasa? Karena di sini ada kelanjutannya. Ya, masih koma itu ya. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Jadi bintang ini bukan bintang yang biasa, tetapi bintang ini adalah sebuah ataupun suatu oknum seperti manusia. Ya, saudaraku. Ya, jadi bintang di sini bukan bintang biasa, tetapi ini adalah suatu oknum. Oleh sebab itu, ya, ia dapat menerima sebuah kunci, yaitu kunci lubang jurang maut. Kalau diberi kunci, berarti diberi kuasa. Orang yang menerima kunci itu adalah orang yang menerima kuasa. Ya, dalam kitab Injil, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepadamu kuberikan kunci Daud. Itu berbicara tentang kuasa. Iya, tetapi kepada bintang ini diberikan kunci, yaitu kunci lubang jurang maut. Iya, sebuah bintang yang jatuh dari langit dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut ataupun kuasa. Lalu ayat 2, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan bintang biasa, tetapi suatu oknum yang bisa menerima kuasa bagaikan kunci. Iya. Saya tarik kepada perjanjian lama. Dalam perjanjian lama dinubuatkan ataupun disampaikan dalam kitab Yesaya pasal 14. Iya, bahwasanya bintang yang jatuh dari langit itu menunjukkan kepada Lucifer. Iya, Lucifer, bintang timur yang telah jatuh. Iya, juga digambarkan seperti Raja Tirus ataupun juga Raja Babel. Ya, wahai engkau, ya, bintang timur yang telah jatuh. Ya, tetapi diberi kuasa, kunci. Ya, mari sebentar saya ajak kita memperhatikan Yesaya 14 dari ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Iya. Hai bintang timur putra fajar. Iya. Ya, bintang timur putra fajar. Ya, ini juga disebutkan bintang. Jadi Lucifer itu dulu pernah menjadi bintang. Ya, pernah menjadi bintang. Ya, bahkan disebutkan dia bintang timur putra fajar. Ya, namun telah jatuh. Ya, saudara sudah pernah jadi bintang? Hah? Saudara pernah jadi bintang? Bintang idola?
Pernah jadi bintang di sekolah? Ada yang pernah jadi bintang kampus? Gak pernah? Ya. Lucifer itu pernah jadi bintang. Ya. Hanya sangat disayangkan jatuh. Ya. Ini kadangkala manusia belum pernah jadi bintang pun sombongnya ada ketolongan. Ya. Lucifer bintang, ya, tapi karena sombong jatuh. Ya. Jadi dikatakan bintang timur, putra fajar. Ya. Wahai engkau sudah jatuh dari langit. Tadi dalam Wahyu pasal yang ke-9, bintang yang jatuh dari langit. Ya. Dan kepada bintang itu diberikan kunci lubang jurang maut. Ini menunjuk sebenarnya kepada Lucifer, ya, dan dilanjutkan di sini, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kita lompat dulu ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Iya, terus. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iya. Ke tempat yang paling dalam, liang kubur. Iya. Ini menunjuk kepada jurang maut. Iya, dalam ayat 12 tadi saya minta dipersiapkan terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu ada dalam kurungnya Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu ada dalam kurungnya Lucifer. Iya, Lucifer. Ini dari bahasa Latin sebenarnya. Artinya bintang timur yang telah jatuh. Coba dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip dulu. Sekarang engkau telah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur atau Lucifer, Ya. putra fajar. Iya, terus. Engkau telah ditebak dan berubah di tanah. Iya. Sekalipun engkau dulu gagah perkasa, Terus. bisa melawan bangsa-bangsa Iya. di dunia. Dulu engkau gagah perkasa. Dulu engkau hebat. Ya. Dulu engkau terkenal. Dulu engkau menonjol. Ya. Tetapi karena kesombongan, keangkuhan, ya, maka engkau jatuh. Engkau dibuang ke bumi. Bukan hanya ke bumi, tetapi ke tempat yang paling dalam. Ke dunia orang mati. Ya, ke alam maut. Engkau dibuang. Kitab Yesaya ini menceritakan bagaimana kejatuhan daripada iblis itu. Ya, dan Tuhan buang. Ya. Suatu waktu ketika Yesus mengutus murid-muridnya dalam pelayanan, maka murid-murid itu pulang dari pelayanan dengan sukacita dan memberikan laporan kepada Yesus bahwasanya mereka berkemenangan dalam pelayanan. Lalu Yesus memberikan jawaban. Aku melihat iblis itu jatuh. Ya, seperti kilat dari langit. Lukas pasal 10 ya. Demikian ayat 18. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Ya. aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Jatuh. Ya. Yesus sendiri menyampaikan, aku melihat iblis itu jatuh bagaikan kilat dari langit. Yang dulunya bintang, gagah perkasa, hebat, sangat menonjol, berkarisma, punya wibawa. Ya, Lucifer itu dulu berkarisma. Hanya sangat disayangkan karena kesombongan, keangkuhan. Maka Tuhan membuang. Bukan hanya dibuang ke bumi, tetapi sampai ke alam maut. Lalu di alam maut,
ataupun dalam bahasa lain disebutkan Hades. Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan lubang tanpa alas. Itu tempat yang sangat dalam. Tidak terbatas kedalamannya. Tidak terukur kedalamannya. Ya, itu kalau dalam terjemahan lama. Ya, tapi dalam terjemahan sekarang ini dikatakan alam maut. Ya, maka iblis ataupun dulunya malaikat, penghulu malaikat. Kalau saudara masih ingat, saya pernah menyampaikan 3 penghulu malaikat. Yang pertama itu adalah Lucifer. Bagiannya adalah pemuji penyembah. Dan selalu ada di hadirat Allah. Ini malaikat yang paling dekat dengan hadirat Allah, dengan Tuhan. Dan dia membawahi 1/3 malaikat di sorga. Membawahi 1/3 malaikat di sorga. Lalu penghulu malaikat yang kedua itu adalah Mikael. Ya, penghulu malaikat Mikael itu biasanya itu adalah malaikat perang, penolong. Ya. Sekali lagi, malaikat perang ataupun penolong. Dan Mikael juga membawahi 1/3 malaikat di sorga. Lalu yang ketiga itu adalah malaikat Gabriel. Penghulu malaikat Gabriel. Ya, penghulu malaikat Gabriel itu adalah penyampai pesan, pembawa berita. Ya, malaikat Gabriel lah yang menyampaikan kepada Maria bagaimana ia akan mengandung. Malaikat Gabriel lah yang menyampaikan kepada Zakaria bagaimana istrinya Elizabeth juga akan mengandung. Malaikat Gabriel lah yang selalu menyampaikan pesan, termasuk juga kepada Daniel. Kalau kita membaca kitab Daniel. Iya. Dan malaikat Gabriel juga membawahi 1/3 malaikat di sorga. Jadi ketika Lucifer, penghulu malaikat yang ada di sorga dulu, pemuji penyembah, yang selalu ada dalam hadirat Allah, dekat dengan tata Allah, ini jatuh. Dia menyeret 1/3 bintang-bintang, 1/3 malaikat jatuh. Dan malaikat-malaikat yang jatuh ini dikurung di alam maut. Lubang tanpa alas, jurang maut ataupun Hades. Di sana dikurung. Di sana disiksakan sebelum puncak penyiksaan itu nanti neraka. Pada akhirnya, ya, jadi di sana dikurung. Walaupun ada sebagian yang diizinkan bebas, ya, berkeliaran di bumi ini, ya, dan semua itu seizin Tuhan. Ya, maka ada roh-roh jahat di udara, penghulu setan di udara, ya saudaraku, ada. Ya. Apa tujuannya ini? Tuhan berikan mereka juga kuasa untuk mengganggu manusia, mencobai manusia, supaya Tuhan melihat apakah manusia itu melekat hatinya kepada Tuhan atau mudah dipengaruhi oleh iblis melalui dunia ini. Itu tujuannya. Maka saya selalu menyampaikan, bumi ini, dunia ini adalah tempat manusia diuji. Apakah manusia itu lolos dari ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh iblis? Iya. Jadi ada yang dibiarkan berkeliaran, tetapi ada yang di jurang maut, di Hades. Ya, maka suatu waktu ketika Yesus pelayanan ke daerah Gerasa, dalam Lukas pasal yang ke-8 itu, ya, ketika Yesus melayani ke daerah Gerasa, setelah mendarat perahunya, lalu Yesus naik ke darat. Ya, lalu ada seorang laki-laki yang datang yang dirasuk oleh iblis. Ya, saudaraku, tidak mau lagi berpakaian dan biasanya juga dia diikat di rantai, tetapi selalu diputuskannya rantainya. Ya, ketika ia melihat Yesus, maka ia datang mendapatkan Yesus dan tersungkur di depan Yesus serta berkata, "Hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku?
jangan siksa aku. Ya, jangan siksa aku. Kenapa dia berkata demikian? Karena ada banyak malaikat-malaikat yang jatuh itu berada dalam siksaan di alam maut, di jurang maut. Coba ayat berapa itu? 28 ya? Demikian, Ya? ketika dia melihat Yesus, Ya. dia berteriak lalu tersungkur di hadapannya Terus? dan berkata dengan suara keras, Ya. apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Terus? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa Ya. aku. Aku mohon jangan siksa aku. Ya. Karena sebagian malaikat-malaikat ini ada dalam penyiksaan. Ya, di jurang maut. Dikurung di jurang maut dan betul-betul tersiksa. Orang kalau dikurung kan tersiksa kan? Ya sama dengan orang di penjara. Ya, tapi kalau saudara nggak pernah masuk di penjara, nggak pernah di penjara, saudara nggak tahu itu sakitnya. Ya, ketika kita pernah di penjara, dikurung, ya baru kita tahu betapa sakitnya. Dan betapa indahnya, betapa berharganya kebebasan itu. Ya, karena kita belum tahu, ya, belum pernah mengalami, saudaraku, maka kita tidak tahu betapa berharga, betapa bernilainya kebebasan itu. Sama dengan orang sakit. Ya, kalau saudara tidak pernah sakit, ya, apalagi terbaring opname dan harus begini di rumah sakit, saudara tidak akan pernah tahu betapa nilai, betapa harga kesehatan itu. Ya, tetapi ketika pernah saudara terbaring di rumah sakit opname, ya mungkin di sini infus, di sini oksigen, ya baru saudara tahu ternyata mahal kesehatan itu. Ya, baru tahu. Ya. Ketika saudara pernah dikurung di penjara, baru saudara tahu ternyata mahal kebebasan itu, kemerdekaan itu. Ya. Maka kalau kita dibebaskan, dimerdekakan di dalam Kristus, itu berharga. Haleluya. Ya, nah kembali saudara. Ya. Roh ini berkata kepada Yesus, aku mohon jangan siksa. Lalu Yesus mulai memberikan pertanyaan. Terus 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Ya. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, Ya. maka untuk menjaganya dia dirantai dan dibelenggu. Ya. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, Ya. dan dia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Iya, bayangkan. Jadi karena Yesus menghardiknya keluar dari orang itu, ya maka roh itu bermohon. Ya, jangan suruh keluar dari manusia ini dan engkau memasukkan aku ke dalam jurang maut. Kira-kira begitu. Maka dia bermohon jangan siksa. Maka terus apa kata Yesus? Dan Yesus bertanya kepadanya, Ya. siapakah namamu? Siapa namamu? Terus Jawabnya, Legion. Legion. Karena dia kerasukan banyak setan. Ya, karena sudah dirasuk oleh banyak setan. Ya. Sampai 1 legion. Saudara tahu 1 legion? Gak tahu? Nanti tanya tentara. Ya. Kalau saudara ketemu dengan seorang tentara, tanya, Pak tentara, 1 legion itu berapa banyak? Ya, supaya saudara nanti ingat. Ya, jadi dikatakan legion ini satu jumlah yang besar, satu pasukan yang jumlahnya besar. Ya. Lalu apa katanya? Terus 31. Nah ini perhatikan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus. Memohon yang kedua kali. Berapa kali? 2 kali. Ya, ini permohonan yang kedua.
Saudara hari ini berapa kali bermohon? Loh, saudara hari ini berapa kali bermohon kepada Tuhan? Tak ada ya? Mohon kesehatan, mohon pemeliharaan, mohon perlindungan, tak ada? Ya, lebih hebat si Legion. Ya. Harusnya kita lebih banyak bermohon. Setan aja bermohon Tuhan kabulkan. Ya. Saudara tidak mendapat karena nggak bermohon. Ya. Maunya datanglah. Tuhan, kau tahu isi hatiku. Haleluya, amin. Ya, sekalian aja nyanyikan. Kau tahu hatiku. Ya, setan aja bermohon. Ya, masa saudara peltu pelayan Tuhan? Ya, enggak bermohon. Ya. Saya khawatir Tuhan pun saudara bentaki. Tuhan, ya, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu, lindungilah, sertailah, haleluya, amin. Kayak anak buah kita aja kita buat Tuhan itu. Mohon. Haleluya. Mohon. Ya, Tuhan mohon kemurahan. Sertai keluargaku, pasanganku, anak-anakku, keluargaku. Ya, Tuhan mohon kemurahan. Ya, berikan kesehatan, tambahkan kesehatan, makin pulihkan kesehatan. Mohon kemurahan. Ya, Tuhan sehatkan aku dalam nama Yesus. Tuhan pun dibentak-bentak. Ya, anak kita aja kalau kita bentak-bentak melawan. Iya kan? Ya. Apalah mama ini, marah-marah terus. Mungkin begitu. Belajar meredahkan hati, mohon kemurahan Tuhan. Ya. Apa yang dimohonkannya? Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Setan aja pun takut masuk ke jurang maut. Ya. Ada yang berani ke sana? Ada yang rindu? Ya. Ada yang haus lapar jurang maut? Setan aja pun takut sampai bermohon. Pernah bermohon, Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Luputkan aku, luputkan keluargaku dari penghukuman-penghukuman. Luputkan keluargaku dari malapetaka yang akan terjadi. Dari kebinasaan, dari kehancuran, dari kerusakan. Nah, kita mohon kepada Tuhan. Ini belum neraka, jurang maut ini belum neraka ini. Ini masih penyiksaan sementara. Nanti pada puncaknya, pada akhirnya, ya, setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi, ya, hanya ada 2 tempat, sorga, neraka. Ya, sorga tempat Tuhan dengan orang-orang percaya yang masuk dalam kemuliaannya, yang terangkat. Tapi neraka bagi iblis dan semua pengikutnya dan orang yang diseret oleh iblis. Ya, hanya 2 tempat ini. Tapi di jurang maut pun ini sudah siksa. Maka setan sendiri pun paling takut dengan ini.
Ya, jangan membawa kami ke jurang maut. Ya. Maka kalau ini kita lanjutkan, ya dalam ayat 32, kebetulan di daerah situ ya ada peternak babi. Ya, coba terus 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Ya, terus. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, Ya, terus. supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Ya, bayangkan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Iya. Ketimbang masuk ke jurang maut, lebih bagus masuk ke dalam. Saudara bayangkan. Ya, setan tahu betapa ngerinya di jurang maut. Ya, ini saya hanya sedikit membuka soal gambaran jurang maut ini. Ya, saya bukan mengkhotbahkan ya tentang jurang maut, ya bagaimana kita masuk ke sana, tidak. Ya, Tuhan tolong kita supaya kita luput dari situ. Haleluya. Ya, yang saya mau sampaikan bahwasanya ya, bintang yang telah jatuh itu menyeret sepertiga bintang-bintang di langit ataupun malaikat-malaikat. Ya. Lalu malaikat-malaikat yang telah jatuh itu, itulah yang disebutkan dengan iblis. Roh-roh jahat yang telah mengalahkan, menaklukkan, menyesatkan bangsa-bangsa ataupun manusia. Itu tadi kan pekerjaannya toh dalam kitab Yesaya, yang telah menyesatkan bangsa-bangsa ataupun yang telah mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi setan itu yang dipimpin oleh Lucifer, ya, bersama dengan semua malaikat-malaikat yang telah jatuh ini, inilah yang telah menyesatkan, merusakkan, menghancurkan bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan, undur dari Tuhan, murtad dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Ya, maka malaikat-malaikat ini masukkan ke jurang maut, tempat penyiksaan sementara sebelum nanti pada akhirnya akan dilemparkan ke neraka. Ya, tapi perhatikan, dikatakan bintang yang telah jatuh ini menunjuk kepada Lucifer, bintang timur yang telah jatuh. Kepadanya dikaruniakan atau diberikan kunci lubang jurang, diberi kuasa, ya, untuk membuka lubang jurang maut itu. Maka dari jurang maut itu keluarlah, ya, pasukannya, pasukan iblis yang digambarkan tadi seperti belalang-belalang yang akan menyengat seperti sengat kala jengking. Ya, belalang-belalang ini bukan merusak tumbuh-tumbuhan, tetapi tujuannya untuk menyiksa manusia. Manusia yang bagaimana? Yang tidak memiliki tanda meterai Allah dalam tubuhnya. Itu yang disiksa. Mungkinkah Tuhan memberikan kuasa kepada iblis? Mungkin. Sama halnya peristiwa pada zaman Ayub. Ya, pada zaman Ayub. Ya. Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk menyiksa, tetapi memiliki batasan. Tidak boleh membunuhnya. Engkau boleh mengambil hartanya, engkau boleh mengambil kesehatannya. Boleh. Iya. Tapi sayangkan nyawanya, kata Tuhan. Engkau tidak boleh membunuh Ayub. Iya, ini seizin Tuhan. Anak-anaknya boleh, Ayubnya tidak. Kesehatannya boleh diambil, tapi nyawanya tidak. Hartanya boleh diambil, nyawanya tidak. Tuhan memberikan batasan.
Ya, demikian juga dalam kitab Wahyu pasal 9 tadi. Kepada bintang yang telah jatuh itu diberikan kunci kuasa untuk membuka lubang jurang maut itu, pintu jurang maut itu. Maka dari sana tadi dikatakan, kembali kepada Wahyu pasal 9, ya, kita perhatikan ayat 2 kembali. Demikian, Ya, maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. ya, Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. ya, Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. ya, ya. Lalu dibukalah katanya pintu lubang jurang maut itu, naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya, perhatikan, itu masih koma. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Matahari menjadi gelap. Bumi ini menjadi gelap. Terjadi kegelapan kembali. Saudaraku, di mana ada kegelapan, biasanya di situ ada kekacauan. Iya. Di mana ada kegelapan, di situ ada kekacauan. Ya. Maka kalau bumi ini sudah dipenuhi dengan kegelapan, maka nanti akan terjadi kekacauan. Kalau sudah terjadi kegelapan. Ya. Selalu ada kekacauan di situ. Ya, ada kerusakan. Ya, ada kehancuran. Rumah tangga saja, kalau dalam rumah tangga ada kegelapan. Dalam rumah tangga itu gelap. Tidak ada terang. Ya. Yang ada hanya kekacauan. Ya. Tapi kalau dalam nikah rumah tangga itu ada terang, pelita itu bisa menerangi. Ya. Suami bisa menjadi terang, istri bisa menjadi terang, anak-anak bisa menjadi terang. Ya. Ini rumah tangga yang indah. Ya. Tetapi kalau dalam rumah tangga itu yang ada hanya kegelapan. Suami gelap, istri pun juga gelap, anak-anak pun gelap, semua gelap. Maka yang ada di situ kekacauan. Tidak ada keakuran, tidak ada keharmonisan, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Ya. Tapi saling curiga, saling mengintai, ya, dan segala macam kejahatan. Saya tidak sempat kutip keseluruhan, baik dari kitab Yesaya maupun juga kitab Yeremia. Kalau bumi ini sudah tidak ada terangnya, maka akan campur bau. Ya, akan campur bau. Ya. Maka segala binatang ada di situ. Itu bicara tentang hawa nafsu daging. Ya, yang ada di situ nanti hanya hawa nafsu daging. Ya, sifat binatang. Ya, yang hanya mencari kepuasan sendiri, kesenangan, kenikmatan sendiri, buas. Ini kalau bumi sudah gelap. Ya, kenapa ini gelap? Perhatikan. Ya, karena asap dari lubang jurang maut itu sudah naik bagaikan asap tanur. Ya. Di dalam kegelapan itu apa yang muncul? Terus ayat yang ketiga. Dan dari asap itu berkeluaran belalang-belalang ke atas bumi. Ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya. Apa yang keluar dari asap itu, dari kegelapan itu? Belalang-belalang. Ya.
Maka berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa. Belalang ini adalah alat yang pernah dipakai Tuhan sebagai penghukuman. Ya, sebagai penghukuman. Baik itu dalam Keluaran pasal yang ke-10, Tuhan pernah menghukum Mesir dengan belalang, yaitu tulah yang ke-8. Ya, tulah yang ke-8. Tuhan sudah mendatangkan tulah, mulai tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Ketika Tuhan mendatangkan tulah yang ke-7, hujan es, merusakkan tumbuh-tumbuhan dan juga merusakkan segala tanam-tanaman, hasil ladang, hasil usaha, hasil pekerjaan, jerih payah manusia itu betul-betul sia-sia, rusak, hancur. Karena tulah yang ke-7. Ya. Tetapi walaupun sudah dihancurkan ekonominya, sudah dirusakkan hasil pekerjaannya, sia-sia segala jerih payahnya, toh juga Firaun tidak bertobat. Toh juga Firaun menyombongkan diri. Ya. Kan itu penghukuman hujan es. Ketika Tuhan mendatangkan hujan es, ya, tulah yang ke-7 itu yang rusak apa? Tumbuh-tumbuhan toh, tanam-tanaman. Ya, seharusnya sudah mau panen, hancur karena hujan es. Jadi hasil jerih lelahnya, hasil usahanya, hasil keringatnya, semua menjadi sia-sia. Kenapa? Ekonominya dipukul. Ya, mungkin sudah dipukul ekonominya, hancur ekonominya, tapi toh juga tidak bertobat. Justru sebaliknya, menyombongkan diri. Waduh. Maka Tuhan ancam dengan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Ya. Sampai Musa berkata begini, ya, apakah engkau tidak merendahkan hati, tidak merendahkan dirimu? Ya, setelah penghukuman dan penghukuman yang terakhir, ekonomimu, hasil usaha, hasil jerih payah, semua itu menjadi sia-sia. Toh juga tidak tobat. Maka Tuhan datangkan belalang sebagai bentuk penghukuman berikutnya. Ya, apa yang sisa, sekali lagi, apa yang sisa dari penghukuman karena hujan es dihancurkan oleh belalang. Ya, jadi sisa-sisa ekonomi yang masih ada, hasil usaha yang masih ada, sisa-sisanya hancur karena belalang. Ya, itu Keluaran pasal 10. Saya kutip ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Iya. Pergilah menghadap Firaun. Iya. Sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Iya. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Iya, terus. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Terus. Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Iya. Dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Iya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, lanjutkan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, Iya, terus. beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Iya, terus. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Nah, ini perhatikan pertanyaan ini. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku, kata Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya sudah dihajar Tuhan, sudah dihukum Tuhan sampai 7 kali. Masih toh juga belum merendahkan diri. Masih menyombongkan diri. Ya. Masih merasa mampu. Masih merasa kuat. Ya. Masih merasa dapat mengatasi segala sesuatunya.
Maka sampai dipertanyakan, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Terus? Biarkanlah umatku pergi, Iya, terus. supaya mereka beribadah kepada Aku. Iya, terus. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, Iya. maka besok Aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Iya, terus. Belalang itu akan Menutupi permukaan bumi, orang tidak dapat melihat tanah. tidak dapat melihat tanah. Terus. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput. Iya, terus. Yang masih tinggal bagimu dari hujannya. Iya, jadi apa yang sisa dari hujan es itu akan habis dihantam oleh belalang. Yang dihancurkan hujan es adalah hasil jerih lelah, hasil usaha, hasil ladang. Itu yang dihancurkan. Maka tadi saya katakan, saya terjemahkan dengan ekonominya. Kalau hasil usaha, hasil ladang tidak ada, saudaraku, ini kan ekonomi hancur, rusak. Ya, jadi mereka berusaha, mereka bekerja, nggak ada hasil, sia-sia. Ya. Ada hasilnya sedikit, sisanya, saudaraku, nanti dihantam oleh belalang. Apa yang sisa dari hujan es, maka dihantam oleh belalang. Sampai tanah pun tidak terlihat, karena ditutupi oleh ya, jadi belalang ini adalah gambaran penghukuman Tuhan. Apa yang dihukum? Ekonominya. Iya, ekonominya. Kenapa dihukum ekonominya? Kesombonganmu. Berat kali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Iya. Dan bukan hanya sekali Tuhan menghukum dengan belalang. Pada zaman Nabi Yoel juga Tuhan pernah menghukum dengan belalang. Ya, pada zaman Nabi Yoel. Ya, itu Yoel pasal 1 ayat 2, 3 dan seterusnya. Ya, Tuhan juga menghukum dengan belalang. Apa yang dihukum? Hasil tanah, hasil usaha, hasil jerih payah. Ya, atau dengan kata lain, ekonominya. Ya, bahkan di situ ada 4 bentuk belalang di situ yang betul-betul merusak. Ya, yaitu belalang pelompat, belalang pengerik, belalang pindahan, sampai belalang pelahap. Boleh sebentar dari ayat 2 dulu? Dengarlah ini. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengarlah ini hai para tua-tua. Para tua-tua, iya. Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Iya, bayangkan dimulai dari para tua-tua dan juga para penduduk negeri. Semua, iya, terus. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Iya. Atau dalam zaman nenek moyang? Iya, terus. Ceritakanlah. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Terus. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Iya. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Iya, ayat 4. Apa yang ditinggalkan Belalang pengering. telah dimakan belalang pindahan. Terus. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Terus. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat Iya. telah dimakan belalang pelahap. Bayangkan. Iya. Yang terakhir belalang pelahap. Kalau sudah belalang pelahap, semua dilahapnya. Ya, nggak ada sisa. Kalau masih belalang pengerit tadi ya, apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerit. Kalau belalang pengerit itu masih sedikit-sedikit digerogoti. Ya, sedikit-sedikit digerogoti. Hasil usaha, hasil ladang, hasil jerih lelahnya, sedikit-sedikit digerogoti. Ya, selalu saja ada masalah. Sehingga selalu ada pengeluaran. Ya, sedikit. Ya, ini masih belalang pengerik.
Dari belalang pengerim, apa yang ditinggalkan belalang pengerim? Belalang pindahan. Ya, masalahnya pindah-pindah. Ya, saudaraku. Ya, masalah yang pertama, ya, sakit penyakit. Ya, sakit penyakit ini menghabiskan ekonomi. Ya, setelah dari penyakit, nanti pindah ke masalah yang lain. Ya, masalah anak bikin kasus masalah. Ya, ini juga menghabiskan dana. Ya, dari sini nanti pindah lagi ke masalah yang lain. Ya, sehingga segala jerih lelah kita habis. Dari belalang pindahan ke belalang pelompat, dan yang terakhir itu belalang pelak. Jadi Tuhan pernah menghukum ini dengan belalang-belalang. Ya, apa yang dihukum? Ekonomi. Hasil jerih lelah, hasil jerih payah kita, usaha kita. Ya, sehingga sekalipun kita berusaha, berjerih lelah, tidak ada hasilnya. Semua habis. Ya, bahkan pada zaman Nabi Maleakhi, Tuhan ingatkan umatnya. Ya, dalam Maleakhi pasal yang ketiga itu. Ya, bawalah korban persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan dulu. Ya, dan lihatlah apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit bagimu dan menjauhkan segala belalang yang merusak ekonomi. Ya, mulai dari ayat 10 dulu sebentar. Maleakhi 3 ayat 10. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Iya. supaya ada persediaan makanan di rumah. Terus, Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. ya, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, ya, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? ya, ini janji Tuhan. Ya, bahwa persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Janji Tuhan yang pertama, aku bukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Sumber-sumber berkat. Itu yang pertama. Baru yang kedua, janji Tuhan ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, ya, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. ya, Firman Tuhan semesta ya, alam. ini janji Tuhan yang kedua. Ya, lihatlah apakah aku tidak menghardik belalang ini. Ya, supaya hasil jerih payahmu tidak dihabiskan, hasil usahamu tidak dihabiskan, tidak menjadi sia-sia. Ini janji Tuhan yang kedua. Ya, sebab kenapa? Sebab belalang itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menghukum. Ya, jadi kalau dalam Wahyu tadi pasal yang ke-9 itu, saudaraku, ketika asap dari lubang jurang maut itu naik bagaikan asap tanur, di dalam asap itu muncullah belalang. Ya, tetapi belalang di situ bukan belalang seperti biasa. Ya, tetapi itu menggambarkan alat penghukuman Tuhan. Namun perbedaannya, kalau belalang-belalang yang sudah kita perhatikan itu tadi, baik Keluaran pasal 10, kitab Yoel pasal 1, maupun juga Tuhan menghardik belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanah kita, hasil usaha kita, hasil jerih lelah kita, tidak dihabisinya ekonomi kita dalam Maleakhi pasal yang ketiga ini, tetapi belalang-belalang yang muncul dalam Wahyu pasal 9 itu bukan merusak tumbuhan, tetapi merusak manusia. Ya, yaitu menyiksa manusia. Bukan tumbuhan yang dirusak. Itu tadi toh? Ya, kembali kepada Wahyu pasal 9 ayat 4, dan kepada mereka supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, terus, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. iya, terus, Melainkan hanya manusia yang tidak memakai materi Allah. iya. Jadi belalang-belalang ini, saudaraku, bukan merusak tumbuh-tumbuhan, tidak.
Ya, tetapi siapa yang dirusaknya? Manusia. Manusia yang bagaimana? Perhatikan, yang tidak memiliki tanda meterai. Ya, yang tidak memiliki tanda meterai. Ya, apa meterai yang harus dimiliki manusia? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, meterai Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan penebusan dan jaminan sampai kita memperoleh seluruh janji Allah. Iya. Jadi meterainya itu Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, karena kamu sudah mendengar bahkan menerima firman kebenaran. Terus, yang itu Injil keselamatanmu. ya, terus, Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Ya. dijanjikannya itu. ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus ini jaminan. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, Ya. sampai kita memperoleh seluruhnya, Terus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. ya. Jadi siapa yang akan dihukum? Siapa yang akan disiksa? Siapa yang akan dirusak? Orang yang tidak memiliki meterai. Tidak memiliki meterai Allah. Apa meterai itu? Roh Kudus. Iya. Maka meterai Roh Kudus ini harus tetap kita miliki. Karena itu adalah jaminan. Iya. Jadi bukan hanya di awal ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Ya saudaraku, setelah itu tidak. Bukan demikian. Tentu kalau di dalam diri kita tetap ada Roh Kudus, dampak dari Roh Kudus itu ada. Ya. Sekali lagi, dampak dari Roh Kudus itu ada. Apa dampaknya? Yang pertama, Roh itu akan membawa kita kepada buah. Kemana? Buah. Ya. Sehingga kita mengalami keubahan, pembaharuan. Roh itu akan membaharui kita. Ya, sehingga kita memiliki buah, namanya buah Roh Kudus. Ya, itu dampak yang pertama. Ya. Jadi buah ini terus makin bertumbuh, makin meningkat, makin lebat. Iya, saudaraku, makin lebat. Ya. Kalau di dalam kitab Yesaya ya, saudaraku, dikatakan berbuah sampai bagaikan dianggap seperti hutan. Ya, karena banyak buah. Itu dampak yang pertama. Lalu dampak yang kedua daripada Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pelayanan. Iya. Tetapi tentu ya, bicara tentang pelayanan bukan hanya sekedar melibatkan diri dalam melayani. Ya, aku kan ya juga pelayan. Ya, walaupun pelayananku ini, ya aku juga akan melayani. Saudaraku, bukan hanya sekedar kita melibatkan diri dalam pelayanan, tidak. Tetapi pelayanan kita itu membawa dampak. Ya, membawa dampak. Sekarang ini menjadi koreksi bagi kita. Apakah pelayanan kita itu membawa dampak?
Membawa pengaruh. Ya. Apakah roh yang masih memenuhi kita itu membawa dampak kepada diri kita, yaitu menghasilkan buah-buah? Apakah Roh Kudus itu yang mengurapi kita, membawa dampak dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita juga membawa pengaruh kepada orang lain? Ya, jadi bukan hanya sekedar terlibat dalam pelayanan. Kalau sekedar terlibat dalam pelayanan, orang yang tidak bertobat pun bisa terlibat pelayanan. Tetapi apakah pelayanannya itu membawa dampak? Enggak. Ya. Itu yang sangat penting. Ya. Bisa membawa orang berubah, bisa membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Membawa orang bertemu dengan Tuhan, membawa orang mengenal Tuhan. Ya, sehingga hidupnya diubahkan, dibaharui. Ya, itu namanya membawa dampak. Ya. Kalau hanya melayani saja, orang bisa senang saja melayani, saudaraku. Ada orang melayani itu bukan karena panggilan, tapi karena hobi. Ada, bisa saja seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita melayani pun karena hobi, bernyanyi karena hobi, bermain musik karena hobi. Karena tidak laku di luar, band luar, akhirnya kita masuk band gereja. Ya, kenapa? Karena kita hobi, senang kita main musik. Ya, tapi pelayanan kita tidak membawa dampak. Bukan demikian. Ya, kalau di dalam diri kita ini masih ada tanda metai, itulah Roh Kudus. Ada dampaknya. Kita bisa merasakan kasih kita makin limpah, sukacita kita, kesetiaan kita, penguasaan diri kita, damai sejahtera kita. Ini makin bertumbuh, makin bertumbuh. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa kita masih memiliki tanda meterai itu tadi dalam ayat 13 itu. Padahal kita sudah jauh dari Tuhan. Ya. Jangan seperti Saul. Saul merasa masih dekat dengan Tuhan. Saul masih merasa dia seorang raja, seorang pemimpin. Padahal sudah ditinggalkan Tuhan. Ya. Masih merasa. Padahal Tuhan sudah tinggalkan. Roh Tuhan sudah undur. Masih merasa dipakai. Ya. Padahal Tuhan sudah meninggalkannya. Ini hati-hati. Ya. Jadi meterai Roh Kudus itu bukan hanya ketika kita baru bertobat, ketika kita baru lahir baru, tidak. Ya, maka jaga meterai itu jangan sampai hilang. Ya. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu nanti pada pasal 4. Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Tapi pelihara, jaga, bangun persekutuan dengan Roh Kudus, supaya meterai roh itu tetap ada dalam diri kita. Haleluya. Ya. Jadi siapa nanti yang akan dihukum, yang akan disiksa? Orang yang tidak memiliki meterai. Bagaimana hukumannya? Coba kembali kepada Wahyu pasal yang ke-9 ayat 5 sekarang. Saya minta dibacakan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, Bukan untuk membunuh, ya. mereka hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Ya, terus. Dan siksa itu seperti siksaan kalajengking Ya. bila ia mengingat manusia. Bayangkan. Ya. Jadi kepada belalang-belalang, ya,
menggambarkan tadi Allah Tuhan untuk menghukum, bukan merusakkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Tapi siapa yang manusia? Manusia yang bagaimana? Yang tidak memiliki tanda meterai Allah. Lalu dilanjutkan ayat 5. Ya, bukan untuk membunuh manusia, tetapi menyiksa sampai kepada waktu tertentu. Ada batasannya, yaitu berapa bulan? 5 bulan lama. Jadi ada batasannya. Tadi saya sudah kutip juga contohnya, Ayub juga itu disiksa. Tapi ada batasannya, nggak boleh dibunuh. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, setan bertanya, kulit ganti kulit, apakah aku bisa mendatangkan penyakit? Silakan, kata Tuhan. Ya, apakah aku boleh merusakkan ekonominya, menghancurkan ekonominya? Silakan, kata Tuhan. Nyawanya jangan. Ada batasannya. Iya. Jadi di sini juga dalam Wahyu pasal 9 ada batasan. Apa tujuan Tuhan? Supaya manusia berbalik kepada Tuhan. Iya. Tuhan tidak menginginkan kematian manusia. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatannya. Amin. Haleluya. Tuhan tidak menginginkan manusia itu binasa, tidak, tetapi Tuhan menginginkan manusia itu berbalik kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan bagaimana respon manusia ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia itu untuk berbalik kepada Tuhan. Sangat disayangkan ayat 6. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Sangat disayangkan. Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat bagi manusia, tetapi manusia justru berkata, lebih bagus mati daripada bertobat. Dan terbukti, apa yang mereka cari? Maut. Ya, jadi Tuhan izinkan mereka disiksa sampai batas tertentu 5 bulan. Tujuan Tuhan apa? Supaya manusia itu berbalik. Tuhan tidak menginginkan kematian mereka, tidak. Kan tidak sulit bagi Tuhan. Ya sudah mati. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan pertobatan. Berbalik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi kalaupun kita mengalami hukuman-hukuman Tuhan, tujuan Tuhan supaya kita berbalik. Ada yang dipukul ekonominya, dipukul kesehatannya, ada yang dipukul keluarganya, dipukul dengan kegagalan dan lain sebagainya. Tujuannya supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tapi celakanya manusia, ketimbang bertobat, lebih baik mati. Ya, lebih baik mati. Kenapa? Sudah tidak memiliki tanda meterai. Tidak ada tanda meterai. Roh yang menolong kita untuk bertobat. Roh yang menolong kita untuk sadar. Roh yang menolong kita untuk insaf. Roh yang menolong kita, memampukan kita merendahkan hati, mengaku di hadapan Tuhan. Untuk berbalik kepada Tuhan. Betapa celakanya manusia. Ya. Jadi kalau ada manusia binasa, itu karena pilihannya. Sekali lagi, kalau ada manusia yang binasa, itu karena pilihannya. Tuhan memberi kesempatan.
Sampai di Wahyu pasal 9 pun Tuhan masih memberi kesempatan bagi manusia. Tetapi justru manusia sendiri yang memilih maut, kematian itu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pelihara Roh Kudus, jaga hubungan dengan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Belajar untuk mentaati Roh Kudus. Bangun persekutuan dengan Roh. Setiap hari. Ya, setiap hari. Supaya Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Andai pun kita diperhadapkan dengan ujian. Andai pun kadangkala kita salah. Lalu Tuhan memukul kita supaya kita kembali. Roh Kudus akan menolong kita untuk merendahkan hati, mengakui, bahkan juga untuk membawa hidup yang diubah, dibaharui. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang firman ini. Saya mengajak kita sekaliannya. Hargai kemurahan-kemurahan Tuhan. Hargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai seorang pun menyia-nyiakan kemurahan Tuhan.